Kalau saya orang yang nggak percaya, Bang, dengan kemampuan dan ilmu saya tentang kebijakan publik, saya nggak percaya di zaman sekarang ini ada survei yang betul-betul menggambarkan pilihan masyarakat. Saya bisa tunjukkan misalkan SMRC, ya, itu datanya itu saya pernah bedah bahwa sampelnya dia itu sudah di frame. Jadi bukan mewakili seluruh masyarakat Indonesia, tapi saya punya angkanya itu 57% yang sampelnya dia 57% itu adalah dalam kategori cebong kampret. Dia adalah cebong. Bro, kalau kita bicara mengenai Anda kan pakar kebijakan publik, ya, tahulah soal paling tidak hal yang terkait dengan publik, walaupun saya tidak bicara public policy sebenarnya, tapi urusan publik, ya kan? Kalau pakar kebijakan publik digeser sedikit ilmunya yang berkaitan dengan pemilu publik itu masih nyambung lah ya, kan nggak aneh-aneh banget kan? Ini misalnya pemirsa RH Channel ini mengatakan, wah, 2 survei dia katakan. Memang ini orang yang selalu menghina saya, tapi saya selalu berbaik hati saya bacakan ya. Dia bilang survei Capres Carta Politika, Ganjar 38,2%, Prabowo 31,1%, dan Anies 23,6%. Dari Papa Bukili yang hobinya ngatain saya pokoknya. Langit Biru yang die hard juga dari kelompok sono, survei SMRC pasca deklarasi, Ganjar 39,2%, Prabowo 32,1%, dan Anies 19,7%. Jadi kalau kita lihat survei, so-called survei, Anies ini kalah melulu, bahkan nomor 3 dan jauh. Dalam satu survei pernah misalnya yang dilakukan oleh Spin, itu Prabowo 2 kali lipat dari Anies. Dia Prabowo 3334, Anies 1617. Anda sia-sia aja nanti keluar dari gelora, menghilangkan kesempatan untuk menjadi anggota DPR, walaupun saya nggak yakin gelora bisa lolos juga. Parlementer ini mohon maaf Fahri Hamzah ya, itu sama Anies Mata. Tetapi kan kecil ini, ibaratnya kalau semua survei sokol yang kredibel ini mengatakan nomor 3, lama-lama nomor 3 betul begitu. Gimana menurut Anda? Kalau saya orang yang nggak percaya, Bang, dengan kemampuan dan ilmu saya tentang kebijakan publik, saya nggak percaya di zaman sekarang ini ada survei yang betul-betul menggambarkan pilihan masyarakat. Apalagi yang Abang sebutkan tadi ya. Saya bisa tunjukkan misalkan SMRC. Ya, itu datanya itu saya pernah bedah bahwa sampelnya dia itu sudah di frame.
Jadi bukan mewakili seluruh masyarakat Indonesia, tapi saya punya angkanya itu 57% yang sampelnya dia 57% itu adalah dalam kategori cebong kampret. Oke. Dia adalah cebong. I see. Kemudian 33% itu adalah kampret. Oke. Ya udah pasti menang ya. 10%-nya yang independen. Independen artinya dia swing voters. Ya. Kenapa tetap ada kan supaya menarik kan itu. Iya. Kalau 57%-nya udah cebong, pasti yang kalau ditanyakan siapa capres pilihan Anda, pasti mereka itu adalah pro kepada keberlanjutan. I see. Makanya itu kan dikonfirm bahwa yang menginginkan keberlanjutan ada 57%. Iya. Yang menginginkan perubahan adalah 33%. Iya. Yang netral 10%. Nah, itulah sampelnya yang disampel selama 2 tahun terakhir ini kalau saya perhatikan. Ini yang disampel. Nah, Anda bisa bayangkan, saya juga bisa membuktikan bahwa kalau ini benar, dalam surveinya mereka, Anies Baswedan tidak pernah melebihi 33%. Makanya surveinya kan tertinggi di 22%. Iya. Karena dianggap yang pro kepada perubahan suaranya diambil oleh Prabowo. Itu kira-kira 10% diambil dari 33, 10% ke Prabowo, sisanya kan 22%, 23%. Itulah suara Anies. Jadi mungkin mereka secara metodologi mereka tidak berbohong. Tetapi dalam pemilihan sampel mereka salah. Dan mereka mengklaim ini adalah bagian dari semesta Indonesia. Sama kayak channelnya Bang Refli, sama kayak channelnya ILC. Ketika mengatakan Anies Baswedan menang di channelnya Bang Refli, menang di ILC, apakah kemudian itu mengatakan bahwa seluruh orang Indonesia menonton ILC dan menonton Refli Harun Channel? Kan enggak. I see. Jadi menurut saya ini kan satu survei itu dibuat untuk menggiring opini saja. Dan keep in mind ya Bang, Anies Baswedan itu disurvei oleh kelompok-kelompok ini yang Abang sebutkan tadi, ya. Itu urutan nomor 3. Kenyataannya jadi gubernur. Iya. Ya, artinya ini kan ada satu penggiringan opini. Jadi tugas lembaga-lembaga survei ini adalah menggiring opini supaya memenangkan yang bayar. Ya, dan kemudian menjatuhkan yang mereka anggap tidak disukai lah begitu. Oke. Menarik ya. Karena Anda tadi bilang survei di RH Channel, ya terpaksa saya tunjukkan survei di RH Channel juga. Gimana Bang? Untuk memberikan paling tidak Anda amunisi keyakinan. Karena kalau tadi mengatakan bahwa survei-survei kalah melulu ya, kalau di RH Channel itu convincing, menang melulu. Berapa persen? Angkanya juga gila-gilaan, di atas 85%. Menang mutlak. Tapi saya tidak mengklaim ini mewakili seluruh Indonesia, tapi paling tidak ini mewakili penonton RH Channel. Dan syarat saya tinggi, suara votes harus di atas 100.000. Dan itu tercapai hanya dalam jangka waktu 24 jam saja. Dahsyat. Iya, jadi misalnya saya ini sharing ya, sobat daerah sekalian, jangan marah ya. Soalnya kadang-kadang dibilang, waduh, Refli Harun kebanyakan ngomong daripada dengan narasumbernya. Karena saya berkewajiban memberitahukan kepada narasumber, ada polling saya yang memenangkan Anies Baswedan dengan mutlak berdasarkan based on isu. Isunya siapa? Contoh ya, kalau ini sih nggak usah diinikan. Siapa cawapres Anies, 126.000 yang voting. Dalam jangka waktu sebenarnya nih hitungannya 2 hari sudah di sini, tapi sebenarnya 100.000 itu tercapai dalam jangka waktu 1 hari saja, 24 jam. Biasanya karena kita tidak up lagi, dia agak flat ya kan. Tapi kalau kita up lagi beda. Ini kita tidak up karena survei-survei sebelumnya kan banyak. Jadi kalau kita up nanti dia gontok-gontokan. Karena itu saya cuma menghitungnya selama 24 jam. 24 jam di atas 100.000 pasti. Tadi ya, nah ini. Saya harus scrolling ke bawah lagi kan karena tidak di up. Jadi yang paling current itu adalah yang bicara mengenai wakil presiden. Dan mayoritas memang bukan mayoritas ya, simple majority itu mengatakan AHY ya. Tapi ini tematik saya ambil. Sebelum tematik saya tanya dulu siapa yang mau dipilih. Karena pada waktu itu saya nggak up, saya biarkan begitu saja. 7 hari itu 141.000 yang voting. 86% itu untuk
Anies Rashid Baswedan. 86%. 86%. Nah, oke. Nanti kita bahas ya. Okay. Lalu kemudian siapa capres yang lebih punya komitmen dalam toleransi kehidupan beragama? Saya sengaja pancing tema ini karena dianggap Anies intoleran. Iya. 117.000 yang voting. Oke. Dan Anies Baswedan 90%. Ganjar 5%, Prabowo 5% saja. Saking di RH Channel ini jagoan Anies. Yang saya ingin mengatakan kalau di survei sono jagoannya A, ya wajar. Mungkin mereka sampelnya, society-nya sudah terbentuk. Tapi saya hanya ingin mengatakan kalau di sini real, saya kan nggak bisa kontrol siapa yang mengisi ini. Cuma karena saya lebih punya preferensi ke Anies, ya mungkin wajar kalau orang lebih banyak ke sana. Tapi saya tidak batasi mereka untuk mengatakan atau memilih siapapun. Kemudian kedua, siapa capres yang mampu mengembangkan demokrasi dan melindungi kebebasan sipil? Penting ini kan, karena demokrasi kita turun dulu. Freedom House tuh indeks kebebasan kita makin turun. 115.000 yang voting, Anies Baswedan 89%, Ganjar 5%, Prabowo 6%. Mantap. Itu yang mengembangkan demokrasi dan melindungi kebebasan sipil. Tadi agama ya. Iya. Kehidupan beragama. Toleransi beragama. Berikutnya adalah ada 5 tema kalau tidak salah. Yang saya sudah, nah ini menarik ini. Yang harusnya bukan Anies, tapi siapa capres yang mampu mempersatukan bangsa dan mengatasi keterbelahan. Saya tulis ini karena hanya Prabowo bisa katanya, nggak cebong, nggak kabar, tapi di tengah. Tapi untuk realitas surveinya RH Channel dengan 107.000 voting atau voters, itu Anies Baswedan 88%. Nomor 1 juga. Ganjar 5%. Prabowo 7%. Oke. Kemudian tema berikutnya adalah, saya scrolling ke bawah lagi, dua terakhir kayaknya ini ya. Siapa capres yang mampu menghilangkan dalam kurung mengurangi kemiskinan? Hilangkan nggak mungkin lah. Kemiskinan, walaupun zaman Khalifah ada itu. Pengangguran dan kesenjangan ekonomi. 104.000 yang vote. Anies Baswedan 89%. Ganjar Pranowo 5%. Prabowo Subianto 6%. Lagi-lagi ya. Oke. Kemudian terakhir, memberantas korupsi. Siapa capres yang paling berkomitmen mau dan mampu memberantas korupsi? Jadi tidak hanya mau tapi juga mampu. 109.000 votes. Anies Baswedan 88%. Ganjar 5%, Prabowo Subianto 7%. Oke. You can imagine ini respondennya di atas 100.000. Bukan 1.200 bro ya kan? Iya. Dan ini pertanyaan dirumuskan dengan cara yang tidak tricky. Bahkan beberapa rumusan pertanyaan justru sebenarnya lebih banyak kritik kepada Anies kan? Seperti keterbelahan, toleransi ya. Tapi ternyata tetap Anies di RH Channel. Itu sekedar pembanding. Saya tidak mau memaksa Anda berkomentar, tapi kalau mau komentar silahkan. Saya ingin komentar gini. Pendengar atau yang menonton RH Channel ini adalah orang-orang yang ingin perubahan. Dan orang-orang yang ingin perubahan itu ya menganggap bahwa Anies Baswedan itu tadi intoleran, tidak mampu memberantas korupsi, itu adalah propaganda negatif dari lawan. I see. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang apalagi dibilang tidak pro kepada persatuan dan cenderung memecah belah malah. Menurut para pendengar pemirsanya RH Channel itu itu adalah propaganda lawan. Mereka nggak mempercaya itu. Dan saya kira ini kan dikembangkan saja suasana-suasana yang katanya adalah kalau Anies Baswedan jadi presiden nanti dia hanya membela kelompok-kelompok Islam saja. Itu ternyata kan nggak kayak begitu. Jadi gini, kenapa kemudian pengalaman Pak Anies 5 tahun ini menarik untuk dicermati? Karena ketika dia memimpin 5 tahun Jakarta kan nggak ada yang intoleran. Apa ada gereja yang kemudian ditutup atau dirobohkan? Bahkan Pak Anies membangun gereja. Lebih banyak memberikan IMB kepada gereja ketimbang pembangunan masjid. Iya. Artinya apa coba kalau misalkan intoleran? Buktinya 5 tahun
Apalagi tadi pemberantasan korupsi jelas tegas di situ. Kalau misalkan dia tidak punya kompetensi nggak bisa jadi direksi BUMN. Walaupun dia mungkin bawaan si fulan pendukungnya. Dan ada satu, dia nggak mampu membayar biaya kampanye. Harus pakai minjam gitu ya. Iya. Itu dahsyat itu. Saya kira kesimpulan saya adalah bahwa orang-orang yang ada di orang yang ingin perubahan itu tidak percaya dengan isu-isu yang disampaikan di sebelah, dan itu jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu. Ya. Jadi kalau seandainya saya up tiap hari satu isu, mungkin bisa 200-300 ribu. Tapi karena saya kasih waktu cuma 24 jam, hari ini saya bikin pertanyaannya kadang-kadang sambil live. Ya. Lalu besok dilihat hasilnya. Dilihat setelah 24 jam dan rata-rata sudah di atas 100 ribu. Jadi kalau begitu 100 ribu kita umumkan dan setelah itu kita biarkan, nggak lagi kita up. Iya. Jadi setelah itu flat dia. Kadang-kadang malah tidak bergerak lagi. Tapi sudah diumumkan ketika 24 jamnya itu ya. Oke. Menarik ya. Tadi ada Ibu juga. Ada soal sosok Anies. Tapi begini, ada satu yang menggelitik saya. Tadi katanya keluar karena pengen independen. Kalau di partai kan dilabelin. Tapi kok Anda ke Anies? Kan nggak independen lagi jadinya. Saya ngomong apa adanya loh, ya kan? Gitu. Daripada nanti dirujak orang lain kan? Gitu. Jadi kan gini, kalau kita bicara political party as entity, itu kan dia tidak independen karena political party. Ya, saya kira kalau kita bicaranya adalah calon presiden, ya maka kalau menurut saya kita tidak independen di sini, Bang RH. Kenapa? Karena kalau kita bicara kandidat yang ada nih 3 nih ya. 2 adalah all Indonesia, all president men. Karena jamak all president men jadinya. All president men. Yang cuma satu ini yang bukan. Jadi dalam konteks ini menurut saya ya kita nggak bisa independen. Kalau kita jiwanya adalah ingin perubahan, reformasi, maka ya pilihan yang tersedia cuma satu. Dan menurut saya di situ bukan berarti ketika saya memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan, bahkan di sinilah konsistensi saya diuji bahwa saya tetap ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya kira itu logika saya. Oke, menarik ya. Kalaupun saya otak-atik lagi soal Anies dan lain sebagainya, nggak akan goyah lah kira-kira begitu ya. Siap. Oke.